Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun hujan-hujan ramai ya, Pak. Alhamdulillah. Lanjutan dari kajian kita sebelumnya, yaitu kita belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab terjemahan itu ada di halaman 80. Kalau yang kitab Arabnya ada di halaman 56. Kata nazim, kata yang mengarang nazam Aqidatul Awwam, dengan ucapan beliau, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, jadi enggak kayak kita. La akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya. Berarti dicatat semua tuh apa yang kita lakuin, ya. Jadi kalau seandainya kita melakukan itu dalam keadaan tengah malam kah, siang hari kah, apapun yang kita lakukan keseharian kita itu pasti dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka enggak tidur. Yang tidur itu kita, ya, yang tidur kita. Makanya kita nggak mungkin bisa lepas dari apa yang dilihat atau yang dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutin juga apa sih bentuk hakikatnya atau bentuk sebenarnya daripada malaikat-malaikat Allah ini. Dan ada berapa jumlah yang wajib kita ketahui. Ya. Kata beliau di sini, wahum ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Adapun katanya, hakikat mereka adalah makhluk yang mempunyai jasad, tapi jasadnya tercipta daripada cahaya. Ada bentuknya, ada, tapi ya beliau atau malaikat Allah ini ya bentuknya itu dari cahaya. Halus katanya, nuraniyatun latifah, bentuknya halus kan. Latifatun bil arwah, kemudian ya seperti roh. Ini kalau ditanya roh itu bagaimana bentuknya? Nah, roh itu nggak ada yang tahu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang orang kalau udah sakit parah tapi nggak mati-mati, rohnya belum kena. Ya, rohnya belum kena. Tepatnya di mana? Wallahu a'lam. Roh itu nggak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ya, ketika Rasul ditanya roh itu seperti apa, maka katakan, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, ruh adalah urusan saya, kata Allah. Nah, ada orang yang udah patah kakinya,
ya, udah hampir hancur badannya, tapi masih hidup, Pak. Karena belum ajal itu udah pasti. Yang kedua belum kena rohnya. Rohnya di mana enggak tahu. Tapi ada orang ya yang disenggol dikit langsung meninggal. Nah, mungkin langsung kena rohnya. Wallahu a'lam. Rohnya bentuknya seperti apa? Itu enggak tahu kita. Cuman kita selalu digambarkan roh itu dengan bentuk kita. Itu biasanya kita lihat di mana? Di televisi ya. Nah itu cerita doang itu Pak, Ibu. Tidak ada ya. Ya roh yang ada di televisi bentuknya kayak kita, ya itu karangan. Wallahu a'lam. Allah lah yang tahu bagaimana bentuk asli daripada roh. Ya, nggak bisa kita prediksi bentuknya seperti apa. Karena itu udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allahnya qadiratun ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Ini uniknya malaikat nih. Malaikat itu mampu untuk mengubah bentuk tubuhnya dengan bentuk-bentuk yang banyak. Nah, di antara sekian banyak yang hadir nih, nggak tahu mana malaikatnya. Dia bisa membentuk seperti bentuk kita. Dia bisa mengubah bentuknya ya seperti bentuk yang dia inginkan. Nah itu istimewanya mereka. Kalau kita nggak bisa merubah, ya paling kalau hitam jadi putih Pak. Nah itu. Nah, tapi bisa saya tuh kadang kaget lihat orang tua tapi nggak tua-tua. Maksudnya Pak, orang tua nggak tua-tua, rambutnya hitam. Iya, rambutnya hitam padahal umurnya udah tua. Nah, ternyata ada yang pakai semir warna hitam, haram itu. Nah, saya tegaskan itu haram pakai semir hitam. Ya Rasul melarang ya kita memakai semir hitam kecuali di keadaan-keadaan tertentu seperti dalam peperangan. Nah, kalau ada yang pakai sekarang hapus saja. Ya. Itu enggak boleh dalam syariat, itu dilarang. Enggak apa-apalah tampak tua, yang penting isinya muda gitu kan. Nah, gitu. Casingnya aja tuh tua, tapi semangat muda. Ini yang hadirnya banyak yang tua-tua ya. Muda-muda tidur pagi-pagi ya. Alhamdulillah, semangatnya yang muda ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadisnya. Ya, bagaimana bentuk ya asli daripada malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan malaikat itu daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Sedangkan kata Nabi SAW, yang golongan jin itu Allah jadikan daripada kobaran api. Jin juga bentuknya halus. Dia juga punya pemimpin. Nah, jin juga punya pemimpin. Katanya pemimpinnya ada di Mesir sana. Masih hidup. Ya, sampai sekarang. Kita baca itu dalam kitabnya Tuan Guru Zaharuddin itu dengan judul Nurul Jalal, kitab Melayu juga. Itu beliau panjang cerita jin di situ seperti sangat-sangat mengetahui dan paham bagaimana kehidupan jin. Ya, silakan baca dengan di kitab Nurul Jalal. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam diciptakan seperti yang saat ini kita tercipta. Nah, itulah Nabi Adam alaihissalam. Berarti ya inilah daripada bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu aja sebenarnya. Bahwa ya Allah mampu menciptakan bentuk bermacam-macam bentuk, yang halus, yang kasar. Kalau kita nih yang bentuk apa? Bentuk kasarnya, ya. Tapi jangan tersinggung dibilang kasar. Ya, kasar itu bukan berarti setan yang kasar, bukan. Ya, yang berbentuk gitu.
yang berat. Makanya kita ini nggak bisa terbang-terbang, Pak. Ya, selain gravitasi, memang badan kita berat. Badan kita ini berat. Ya, tapi kalau roh itu bisa aja kemana-mana kan. Roh ringan, nggak seperti badan kita, cahaya. Makanya malaikat itu bisa banyak di suatu tempat karena mereka nggak makan tempat. Bagaimana nggak makan tempat? Ini cahaya nih, makan tempat nggak? Selagi ada ruang, cahaya bisa masuk. Begitulah bentuk malaikat. Begitulah malaikat. Makanya kalau seandainya disebutkan di satu majelis bahwa malaikat ada ratusan ribu di sini hadir misalnya, dan itu masuk akal. Karena apa? Karena mereka berbentuk cahaya dan tidak memakan tempat. Tapi kalau kita, ya, ini 500 orang nggak muat kita tadi, Pak. Kurang kita. Karena apa? Karena ada yang besar, ada yang kecil, sehingga memakan tempat. Ya, sedangkan malaikat tidak memakan tempat. Kemudian dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Bercerita tentang bagaimana malaikat itu bisa mengubah bentuknya jadi manusia kayak kita, ya. Nanti disebutin juga mungkin di depan, ya, waktu malaikat Jibril alaihi salam menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya selalu dengan bentuk kita. Karena kalau bentuk aslinya, Pak, ya Allah, tak kebayang kita bentuk asli malaikat itu diliatin sama kita. Karena apa? Karena bentuknya nggak seindah kita. Kalau kita lihat mungkin nggak sanggup hidup, kita pingsan langsung. Itu terjadi kepada Nabi Idris alaihissalam, pernah kita cerita. Waktu malaikat maut menampakkan wujud aslinya atas permintaan Nabi Idris sendiri. Wahai malaikat maut, tunjukkan kepada saya wajahmu atau bentuk aslimu. Kata malaikat maut bilang, gak usah lah. Ya, jangan minta-minta, gak usah. Kalau aslinya jangan. Ini bentuk yang apa? Yang jelmaan aja nih gitu. Yang asli jangan. Terus meminta sampai akhirnya, ya, Nabi Idris alaihissalam disuruh oleh malaikat maut membalik badannya ke belakang. Coba balik badan ke belakang. Ini bentuk saya kalau nyabut nyawa orang muslim. Kata dia gitu. Nyawa orang muslim. Kemudian, ya, sekarang berbalik badan. Pas berbalik, lihat sekali langsung pingsan. Lihat langsung pingsan. Oh, kenapa pingsan? Katanya dibangunkan oleh malaikat maut. Kemudian beliau bilang, wahai malaikat maut, katanya, seandainya saja seseorang melihat wajah aslimu seperti ini sebelum kematiannya, nggak perlu engkau cabut, udah mau mati kita lihatnya. Nggak perlu cabut, udah mau mati, gak kuat. Nah itu, gitulah Pak, langsung mati sendiri Pak. Saking apanya? Saking memang nggak bisa digambarkan oleh ini. Jadi kalau ditanya nih sekarang mau lihat malaikat Bapak Ibu, enggak perlu ya, enggak perlu bahaya kita nanti, ya. Makanya nih ada hikmah juga kenapa ya? Ya Allah ciptakan Nabi Adam kan gitu. Kenapa Allah ciptakan Nabi Adam? Karena Allah pengen ya nanti Allah jadikan bentuk yang sama, ya, dan manusia-manusia yang tidak saling takut. Coba seandainya ya pemimpin kita tuh malaikat Jibril, Pak. Oh, nggak hidup kita. Tiap hari gini terus. Mau ketua, mau apa, nunduk aja terus. Iya. Kalau sekarang masih bisa negak, Pak. Karena masih sama walaupun pangkatnya beda. Bahaya kalau seandainya malaikat yang jadi pimpinan kita. Tapi enggak. Bentuknya kita juga pemimpin kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak dilihat,
omongannya bagus, bahasanya indah, ya, sehingga kita nggak takut mau ngaji, nggak takut kita, ya. Kalau seandainya pemimpinnya atau tuan gurunya malaikat Jibril ini, penuh ini, Pak. Ya, atau mungkin nggak ada yang datang karena takut, ya. Kenapa? Nggak maulah, Jibril pasti ngajar hari ini, serem nih kayaknya. Bukan bawa pencut, Pak, lihat mukanya aja serem kita. Lihat bentukan aslinya aja kita nggak kuat. Nah, begitulah. Ya, demikian juga waktu Nabi Idris alaihissalam melihat bagaimana bentuk asli malaikat maut ketika mencabut nyawa orang yang tidak beriman. Balik ke belakang, kata malaikat maut. Nah, setelah balik ke belakang, sekarang lihat. Pas dilihat juga langsung pingsan. Ketika itu juga kita kalau lihat sesuatu yang menyeramkan, ya kan, apalagi kita orangnya takutan, itu langsung pingsan, Pak, kita, Pak. Ya, nah gitulah. Kata malaikat maut, kata Nabi Idris alaihissalam, cukuplah wajahmu menakutkan orang-orang yang kafir, itu udah cukup buat mereka mati tanpa kau cabut lagi nyawanya. Ya Allah, seram betul ya. Berarti sangat-sangat seram. Kita lihat betapa jauh kita memahami malaikat melalui kitab ini, insyaallah. Ya. Kemudian, ya, ini tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengutus, ya, Allah mengutus malaikat dan mereka menjadikan, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimun fa'a'i ma yaqul. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kadang-kadang, kata Nabi SAW, malaikat itu menjelma di hadapanku dalam bentuk seorang laki-laki. Di malaikat itu, ya, kalau menjelma itu enggak bentuk perempuan, tapi bentuknya laki-laki. Disebutin nama laki-laki yang biasa yang dimiripkan oleh malaikat itu namanya Dihyatul Kalbi. Namanya apa? Dihyatul Kalbi. Itu ma'ruf, itu masyhur dalam hadis bahwa beliau adalah bentuk yang sering dirupakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika jam seperti itulah cara apa? Cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya, sebagian. Fa'ai ma aqulu, kemudian dia berbicara kepadaku sedangkan aku mendengarkan apa yang dikatakannya. Serem, Pak, suaranya suara serem, bentukan serem, ya kan? Makanya wajar nih kalau kita lihat dalam surah At-Tin, Allah bilang apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Paling sempurna itu kita. Manusia itu paling sempurna, enak dilihat. Ya, sedangkan makhluk yang lain enggak seperti ini, Pak. Ya, enggak seperti ini. Dan makanya kita itu enggak dibukakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang gaib. Enggak melihat jin kita yang gaib itu kan. Dan enggak melihat apa? Enggak melihat malaikat. Kalau kita lihat, enggak tenang hidup kita. Iya kan? Masalah lain belum selesai ini. Nambah lagi lihat malaikat serem tiap hari, ya kan? Nah, masalah lain belum selesai, tiap hari melihat sesuatu yang menyeramkan. Allah enggak izinin itu. Enggak sembarangan juga Allah buka. Karena di dalam kehidupan kita ini ada hijab namanya. Apa itu hijab? Penutup antara kehidupan kita dan kehidupan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian, ya, kata beliau di sini disebutin wahum ashabu ajnihatin. Malaikat ini betul memang punya sayap. Mereka punya sayap. Itu betul disebutin di sini. Faminhum man lahu janahan. Di antara mereka malaikat Allah itu mempunyai 2 sayap. Di sebagian punya berapa? 2 sayap. Wa minhum man lahu thalathah.
sebagian mereka punya 3 sayap. Oh, beda ya. Tadi 2, sekarang 3. Wa minhum man lahu arba'ah. Sebagian malaikat mempunyai 4 sayap. Kita kalau punya sayap mau mana kita, Pak? Jangan sudah. Jangan udah, kalau manusia dikasih sayap bahaya, Pak. Ya, kemana-mana nanti nggak jelas. Ya kan? Dikasih kursi aja rebutan, apalagi dikasih sayap. Bahaya kita. Ya. Alhamdulillah. Wa minhum man yazidu ala dzalik. Kata beliau, ada yang mempunyai sayap yang lebih banyak daripada itu. Jadi ada yang punya 2. Enggak semua, berarti enggak semua malaikat itu punya 2 sayap gitu. Ada yang punya 3, ada yang punya 4, ada yang lebih daripada itu. Ya, kemudian qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Ada ayatnya yang menyebutkan ini. Jadi enggak karangan, bukan, bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, dan mereka mempunyai sayap. Masing-masing mereka mempunyai sayap matna 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba'a ada yang 4. Dalam surah Fatir ayat pertama. Nah, kalau baca Quran ya kita bisa lihat bentukan atau jenis-jenis malaikat dengan sayap-sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah bisa saja menambah bagi malaikat atau apapun bentuk yang Allah mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ya atas segala sesuatu itu Dia berkuasa. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ini yang lebih mengagumkan lagi ya kalau kita lihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam, bentukan aslinya. Kita pernah dengar Rasulullah pernah lihat 2 kali saja. 2 kali Rasul lihat ya malaikat Jibril bentukan aslinya. Sekali di sini, sekalinya waktu Isra dan Mi'raj kalau nggak salah. Waktu Isra dan Mi'raj itu dilihatin bentuk asli malaikat. Ini lagi bakalan Isra Mi'raj kita nih ya. Nah, bentar lagi insyaallah di akhir bulan akan kita peringatkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Nah, itu di waktu Isra dan Mi'raj itu dinampakin juga bentukan aslinya. Jadi 2 kali. Kata Rasul SAW, Jibril itu mempunyai situ mi'ati janah, 600 sayap. Allah ya Rabb, 600 sayap malaikat Jibril itu. Ya, bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Allah lah yang tahu. Ya. Kita aja lihat lihat sesuatu yang bersayap aja itu agak aneh rasanya di kita. Kita tuh udah paling sempurna. Bersyukur aja kita. Dan tugas kita juga enggak terlalu banyak kok. Ya, sedangkan malaikat ini kalau udah dijadikan sujud, mereka sujud terus. Di dalam kisah Isra dan Mi'raj ketika Rasul ke Sidratul Muntaha, ya, tempat paling ujung. Di situ Rasul melihat malaikat berbondong-bondong masuk. Jumlahnya enggak sedikit, 70.000 itu per hari. Dan yang masuk enggak keluar lagi. Per hari 70.000 dari awal penciptaan sampai hari ini tuh masuk terus 70.000. Kita ngaji Pak kadang rame, kadang dikit kan gitu. Kadang kalau dihitung-hitung 100 kadang kurang sedikit ya kan. Kali ini enggak, makin nambah gitu. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ngambil pelajaran, Allah tuh enggak butuh kita sebenarnya. Ya kan? Enggak butuh sama kita. Mau Allah hancurin juga kita nih, misalnya dalam masjid enggak ada lagi orang, Allah matikan. Enggak ngaruh juga sama pencipta dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Yang butuh itu siapa? Kita nih yang butuh. Makanya jangan sombong-sombong amat gitu dalam hidup. Pasrahkan diri kepada Allah, ikhlaskan diri kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Wa hum majbuluna bit ta'ati tammah. Ini juga perlu kita yakini juga nih, bahwa malaikat itu ya selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh terus, nggak pernah gagal. Ya, selalu patuh, nggak pernah nggak nurut, nggak pernah nggak mau ikut. Lalu kita kadang nurut, kadang nggak juga. Amalan katanya gitu. Lagi capek, lagi macam-macam alasan. Sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu selalu ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wal qiyamu bi awamirih, dan selalu melakukan apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruna minasyahwatil hayawaniyah, dan juga nih perlu kita yakini malaikat itu suci daripada syahwat makhluk haiwan hidup. Nggak ada apa? Nggak ada syahwat kayak kita. Keinginan syahwat tuh nggak ada. Kalau kita nih banyak syahwatnya ya. Oh, lihat kalau laki-laki lihat yang bening itu mulai agak beda mukanya. Kalau perempuan juga sama. Lihat yang ganteng mulailah tuh. Mata tuh kayak apa namanya? Cuci mata Pak Ustadz katanya gitu. Padahal bukan nambah bersih, malah tambah dosa itu. Ya, bukan cuci mata. Nah, itu syahwat namanya, Pak. Malaikat nggak gitu. Kalau seandainya malaikat punya rasa suka, wah bahaya kita. Tapi jin punya ya. Kalau jin punya, jin itu bisa suka dengan manusia. Hati-hati, jangan sampai disukai jin nanti. Ya, makanya kemarin kita ajarin kalau masuk WC dan nggak mau pakai pakaian, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu, waktu membuka baju. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Ketika membaca doa itu, jin akan tertutup pandangannya. Jadi dia nggak bisa lihat aurat kita. Tapi kalau seandainya nggak baca doa, ya wala pakai baju, masuk pakai kaki kanan, nggak ada adabnya, itu khawatir. Nanti jadi pembahasan dalam ilmu fikih. Kalau seandainya ada kelompok jin dan manusia menikah, terus anaknya bagaimana statusnya? Nah, itu repot Pak. Statusnya gimana? Itu mewariskan atau tidak? Dibahas ternyata dalam ilmu fikih Pak. Ada pembahasannya. Ya, bahwa kalau seandainya ada betul keturunan manusia dan jin ini, nauzubillah, kita manusia sama manusia aja repot Pak, apalagi sama jin. Ya Allah ya Rabb, lebih susah lagi. Udah nggak bisa melihat, ya walaupun mungkin sebagian bisa melihat lah. Kemudian hati-hati juga dengan yang namanya khodam. Pernah dengar khodam nggak? Khodamnya keluar katanya ya. Itu juga minal jin itu. Itu juga jin. Itu makhluk yang disengaja diambil. Ya, yang biar apa? Biar beberapa hajat bisa bisa dia lakukan ya dengan bantuan apa? Bantuan jin. Guru kita pernah cerita tuh katanya bahwa ya jin itu kalau udah nurut sama tuannya itu masya Allah memang betul-betul nurut. Dia bisa ya bawa kita kemana-mana. Ya, dia bisa ngasih tahu informasi yang nggak bisa kita tahu. Tapi saran dari guru kami, jangan pernah minta tolong dengan jin. Karena dia takutnya mereka itu nanti waktu kita sakaratul maut, mereka bukan nolongin kita, nyelamatin kita daripada kekafiran, malah dia dibantu Bang.
dibantu supaya kafir. Nauzubillah. Nauzubillah ya. Jadi kalau ada sekarang jimat-jimat yang ada bentuk jinnya, buang aja lah. Ya, dibuang, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Minta tolong biar dilepaskan. Karena ngelepasnya nggak gampang ya. Ngelepasnya nggak gampang hal itu. Ya, jimat-jimat yang ada di mana? Di ikat pinggang. Itu di dompet. Ya, cincin ada cincin. Oh, ada itu kalau ada cincin ya. Cincin gimana masuknya, Pak? Nggak tahu ya. Kalau cincin biasa adalah tuh ya. Ya. Cuma kadang apa namanya? Kita punya kepercayaan yang naudzubillah sampai kita tuh lupa sama Allah gitu takutnya. Bahkan sebagian orang saking takutnya dengan jin tadi itu katanya di situ ada hantu, di sana ada hantu segala macam. Sehingga nggak ada lagi kecondongan hati kepada Tuhan. Orang yang punya keyakinan ya, kecondongan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh nggak takut. Apa yang mau ditakuti itu? Ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut juga diganggu oleh jin. Jangan takut, nggak perlu takut kita sama mereka. Nanti saya dirasuki Ustaz. Ya, nanti saya diganggu Ustaz. Nggak bakalan ganggu kalau hidup kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada caranya untuk pasrah nih, bukan pasrah begitu saja, enggak. Ya, pasrah di sini maksudnya apa? Tetap bersandar dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir kita nih. Zikir apa tadi namanya? Ratibul Haddad. Kita dengar Ratibul Haddad ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk terhindar dari gangguan jin. Itu memang waktu itu di kampung beliau itu sering orang kerasukan, Pak. Kerasukan, malah bingung gimana caranya biar nggak keganggu lagi sama jin begitu. Karena jin bisa merasuki diri manusia. Ya, itu kalau kita dengar cerita orang yang kerasukan, itu nyawa kayak sempit kata mereka. Sempit, ya, karena kita punya beberapa teman yang kerasukan. Itu nyawa udah kayak di ujung tanduk, sakit rasanya katanya gitu. Badan kita nih dikuasai oleh jin, itu bahaya sekali. Nauzubillah. Nah, akhirnya para jamaah mengadu kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian beliau menulis daripada zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan beliau ngarang sendiri, enggak. Dari Nabi SAW ada beberapa kalimat-kalimat juga beliau tambahkan, kemudian beliau suruh amalkan. Makanya kita hari ini ya baca sebelum kita kajian, baca Ratibul Haddad. Ini dari dulu diamalin sama ulama-ulama ya, bukan baru-baru sekarang. Kitanya yang baru ketemu sekarang. Kita baru ketemu sekarang. Dulu kita takut kalau seandainya apa? Kalau nggak diganggu jin pakai cincin apa ya kan? Pakai kecak apa biar aman dari jin katanya. Ya, ada yang boleh ya dengan syarat yang berat sekali. Ada yang boleh. Azimat itu dibolehkan. Ada bentuk-bentuk azimat yang dibolehkan. Ada bacaan-bacaan Al-Quran. Tapi kalau udah ada tambahan, ada dari dukun pula itu dapatnya. Ya, yang katanya orang pintar, naudzubillah. Nah, itu yang bahaya itu. Gak tahu apa tulisannya. Tapi kalau misalnya tulisannya kita dapat amalan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tulis di kertas kemudian di apa? Bukan dikunyah. Dan pula dimakan nanti ya. Dilipat-lipat kemudian ditaruh, itu dibolehkan. Ya, di dalam Sahih Bukhari ada tuh. Ya, dibolehkan hal ini. Apalagi anak kecil bolehlah digantung di lehernya. Mungkin kalau dia sering kerasukan segala macam, silakan. Tapi kalau seandainya tidak ada bacaan itu, malah bacaannya aneh-aneh, hati-hati ya. Naudzubillah. Apalagi meyakini bahwa itulah yang menyelamatkan.
ya kan? Yang nggak boleh itu apa? Meyakini ada sesuatu yang kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang lebih hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita yang kuat, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, wa mutahharun wa mubarrauna minal muyulin nafsiyah. Mereka itu terlepas daripada apa? Daripada nafsu syahwat. Wa munazzahuna 'anil atham wal khotoya, dan mereka malaikat Allah Subhanahu wa taala suci daripada dosa, suci daripada kesalahan. Malaikat enggak pernah salah, malaikat enggak punya dosa. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, menentang itu enggak pernah bilang tidak. Lalu kita mungkin enggak bilang tidak, tapi tunggu dulu, sering. Ya, nah sering tuh. Nah, bikinin kopi sebentar ya Pak, tunggu dulu. Nah, ya. Atau sebaliknya, Pak, tolong beliin gas. Tunggu dulu, tapi besok baru dibeliin. Itu biasa. Itu para lelaki itu gitu. Dia bilangnya iya, tapi nantinya lama, Pak. Minggunya lama. Iya kan? Besok. Kadang minggu depan baru ingatnya. Ujung-ujung mama juga katanya gitu ya. Tapi para malaikat itu enggak. Kapan disuruh, saat itu mereka buat. Ya. Wa min bainahum, ya, dan di antara mereka itu, ini tugas-tugasnya para malaikat ya. Al-katabah, ada yang tukang tulis. Tukang tulis. Wal hafadhah, ada yang tukang jaga. Namanya apa? Ya, malaikat Allah. Kata Al-Qur'an apa? Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibi. Ya, kalian itu katanya punya malaikat penjaga. Kita ini ada yang jagain, Pak. Coba lihat, waktu kita tidur pernah kemasukan ular nggak dalam sini, Pak? Makhluk-makhluk pernah nggak masuk ke sini? Padahal nggak ada yang jagain kita loh. Kalau seandainya nggak ada malaikat yang jagain kita, Pak, udah banyak yang masuk sini. Mana sadar kita? Apalagi tidur kadang ngangak ya. Iya kan? Kalau dipotoin malu kita, Pak. Jujur, kita tuh ngangak kalau. Tapi alhamdulillah nggak ada yang masuk sini. Selamat kita. Tiap hari tuh, malah ada yang ngoroknya gede banget tuh. Suaranya udah kayak speaker tung gitu. Ngoroknya gede. Udah ngorok, udah terus apa? Mulut buka. Enggak juga, kadang yang kecil juga ngorok, Pak. Jadi nggak bisa badan, nggak sama aja juga. Repot juga kita. Yang badan besar, badan kecil sama aja. Nah, ya Allah ya Rabb. Nah, itu ada yang jagain. Yang jagain siapa namanya? Malaikat hafazah. Mereka lah yang menjaga. Satpam bukan? Satpam bukan? Oh, lebih dari satpam, Pak. 24 jam dia. Nah, satpam ada pulangnya. Ada pulangnya, ada istirahatnya, ada ganti shift. Mereka punya ganti shift juga, ada yang shift malam, ada yang shift siang. Hafawah itu yang pagi ada, yang malam jagain ada. Ya, disebutkan bahwa kalau malam, kalau waktu kita tidur, posisinya bukan kiri kanan, tapi atas bawah. Jadi mereka di atas kepala, satunya di arah kaki. Jadi posisinya aja berbeda. Dan itu jagain kita sampai apa? Sampai waktunya selesai, terus nanti bertukar kembali mereka. Disebutkan jumlahnya per hari itu 6 per orang. 6. Banyak tuh.
Iya kan? Alhamdulillah. Kurang syukur apa kita dijagain sama malaikat. Oh, ya. Yang nulis lain tuh, yang nulis lain lagi. Yang tukang tulis 24 jam nggak pernah free itu. Dia selalu nyatetin. Bahkan kata ulama itu apa? Erangan, suara erangan, aduh, itu pun dicatat sama mereka. Gak ada yang terlepas. Misalnya, itu suara betul. Kalau kesakitan, aduh itu tuh dicatat juga. Begitu aja catatannya. Ya, kalau bahasa kita pengeluh. Nah, makanya kalau lagi sakit apa ucapannya? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu enak tuh. Tapi kalau kita jarang lah. Aduh, itu malah. Aduh mah. Nah, kalau yang begitu dicatat buruknya gitu. Tapi kalau kita ucapin Allah, catat baiknya. Jadi pahala bagi kita. Ngerang pun pahala. Nah, ini ngerang dapat dosa kan tidak enak. Kemudian wa hamalatul arsy. Ada malaikat yang hamalatul arsy, yang membawa ya arsy. Wal musabbihu. Ada malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfiruna lil mu'minin, dan selalu beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Was-sajidun, ada malaikat yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-saffun, ada malaikat yang bersaf-saf tuh. Kemudian wal muta'aqibuna fina bil laili wan nahar, yang selalu mengawasi kita siang dan malam, ada malaikatnya. Wa malaikatur rahmah, ada malaikat rahmat. Nah, malaikat rahmat ini dia akan datang di tempat yang wangi, di tempat yang bersih, dan di dalamnya tidak ada patung-patungan. Tahu patung? Nah, patung-patung kuda, patung-patung apalah segala macam di rumah itu gak usah dimasuk-masukin. Ya. Nah, itu malaikat gak suka. Kemudian, mohon maaf, malaikat juga gak suka dengan anjing. Nah, tahu? Anjing itu jangan dipelihara di rumah. Bahaya. Kalau dipelihara juga mau, itu boleh di kebun, silakan. Itu ada yang ngebolehin ya. Tapi kalau di rumah jangan. Apa maksudnya Ustaz? Malaikat gak bisa datang? Gak ada serinya rumah kita. Tahu gak ada serinya? Rasul pernah bilang ada rumah yang seperti kuburan. Apa makna rumah seperti kuburan? Itu maknanya apa? Gak ada serinya, kayak gak ada orang. Apa tuh? Rumah yang tidak dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Surah Al-Baqarah itu hatamin Pak, dalam rumah kita. Ya, di rumah orang kita hatam, dalam rumah gak pernah hatam Al-Baqarah. Iya kan? Ya, di masjid baca terus surah Al-Baqarah. Itu berkah bagi rumah. Berkah bagi rumah dibacain surah Al-Baqarah dari awal sampai selesai. Jangan dari awal 2-3 ayat ulang lagi pangkal. Itu enggak selesai sampai selesai. Surah Al-Baqarah habiskan, bacakan di dalam rumah. Barakah bagi rumah. Rumah jadi ada serinya. Rumah jadi walaupun jelek rumah kita tapi berkah gitu. Ya kan? Ini ada rumah Masya Allah mewah tapi kayak kuburan, enggak ada serinya. Apalagi sampai apa? Sampai ditaruh anjing malah di situ di dalamnya. Allahu Akbar. Malaikat rahmat enggak pernah masuk. Nah, dipenuhi oleh malaikat rahmat rumah yang berkah. Wa malaikatun sayyarah. Ini yang kemarin kita sebutin. Terakhir ya. Jam berapa Pak habis? Dikit lagi. Malaikatun sayyarah. Nama malaikat yang terakhir ini adalah malaikat sayyarah. Malaikat yang selalu keliling. Yabtaguna majalisad dzikri. Mereka keliling setiap harinya mencari majelis zikir. Ya. Wa ghairahum, dan lebih lain daripada itu. Nah, malaikat yang mencari majelis zikir ini, mereka nanti akan melaporkan kepada Allah bahwa di suatu tempat
kami hadir majelis zikir. Nanti ada laporan. Ini apa namanya nih? Ini apa namanya nih? Apa namanya nih Pak? Yang ada teks berjalan tuh running text. Running text. Running text ini ya kalau kami berpikir kan ada tuh apa namanya informasi bahwa malaikat sayyarah tadi yang kita sebut ini sekarang lagi ada mereka. Keluar kita dari majelis ini, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan melaporkan siapa saja yang hadir. Tulis Pak. Nanti disebutin tuh namanya. Yang tidur pun masuk. Ya, yang tidur pun masuk. Yang hadirnya nggak niat pun masuk. Hadir karena nggak enak. Mau tegak udah nggak enak lagi. Orang duduk semua, dia akhirnya apa? Terjebak ya di dalam kajian. Ada itu yang terjebak dalam kajian. Ya, terpaksa gitu datangnya kan. Itu pun akan dicatat dan dilaporkan. Dilaporkan dan Allah ya ketika malaikat itu kembali, Allah bertanya, dari mana kalian? Allah tahu mereka dari mana. Mereka menjawab, kami dari kajian fulan. Yang hadir fulan. Al-Hilal. Kami dari kajian Al-Hilal. Komplek berapa nih? Simpang 3 Sipin. Di situ yang bikin kajiannya ketua masjid katanya. Sebutin namanya. Iya kan? Habis itu insya Allah yang ngajar pun disebut ya kan? Insya Allah mudah-mudahan itu disebutin malaikat. Kemudian Allah nanya, mereka mau apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ya Allah menginginkan surga. Pernahkah mereka melihat surgaku? Enggak pernah ya Allah. Terus apa yang mereka pengen jauhi? Kata Allah Subhanahu, kata malaikat, mereka takut dengan neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Enggak, ya Allah. Kemudian Allah bilang, ya aku akan berikan mereka surga. Amin. Dan aku akan jauhkan mereka dari neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada juga tuh laporan bilang apa? Ya Allah, ada di antara mereka tuh nggak niat datang, ya duduk karena terjebak saja. Itu gimana ya Allah? Apakah mereka juga dapat surgamu dan terhindar dari nerakamu? Wa hum yashqa jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tuh karena duduk sama orang baik ya ikut aja baik, kata Allah. Masuk aja lah. Alhamdulillah. Berarti Pak, walaupun terjebak duduk aja lah. Sampai selesai. Jangan tengah-tengah bulan nanti namanya dihapus nanti. Dan Allah bilang apa? Allah kabarin ke seluruh makhluknya, wahai makhlukku, aku ridho dengan perkumpulan mereka. Bagaimana cara informasi ini sampai malaikat, sampai kepada makhluk seperti jin, sampai makhluk kepada apa? Kepada makhluk tanah, makhluk laut, semua mereka dapat informasi. Kalau pikiran saya ini ya, itu kayak ada running text tuh di setiap makhluk. Jadi mereka tuh melihat informasi hari ini ada kajian. Kata Allah, minta ampunlah ya kepadaku untuk mereka. Para ikan beristighfar untuk orang-orang yang hadir seperti ini. Makanya diperbanyaklah. Kalau kita ngaji di sini, ngaji juga tempat lain gitu loh. Jangan di sini aja ngaji tempat lain ada mau ngaji tempat lain sini aja. Ya kan? Ngajilah di mana ada kajian, datangi, hadirkan, ramaikan. Ya, karena di dalamnya ada apa? Ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita
ya selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, diberikan taufik, diberikan inayah selalu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah berikan surganya kepada kita dan Allah jauhkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kata kajian kita pada subuh ini, mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu sehat diberi Allah SWT. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanallah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.